ingin menambah harta Anda, tapi tidak pernah ingin mengurangi harta Anda dalam kehidupan. Kalau Anda merasa kurang, karena Anda yang kurang berbagi, atau kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Baik. Siapa yatim yang hadir pada subuh ini? Ada anak yatim? Halo? Anak ya? Awas. Bapak bukan yatim. Baik. Ada anak yatim di sini? Tidak ada. Baik, saya mau praktek ayat tadi. Kalau gitu nanti saya titip sama DKM, lihat orang sekitaran di sini ya. Kalau ada anak yatim tolong dikasihkan. Saya titip uang 1 juta subuh ini untuk bisa diberikan pada anak yatim sekitaran ini. Jazakallah khair. Bismillah. Saya jadi Ahmad Dahlan dulu menyampaikan ayat Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Begitu selesai beliau copot pakaiannya yang paling berharga, barang-barangnya, kemudian langsung dipraktekkan ayatnya. Kalau cepat pakaian nanti agak repot lagi ini gitu ya. Baik. Jadi lebih baik keluarkan sebagian isi dompet, itu lebih bagus. Bismillah. Tolong dijawab ya Ustaz. Saya sudah 2 kali pertemuan, pertanyaan saya tidak sempat dibaca. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Antum ini minta dibaca, minta dijawab. Baik ya. Karena ada yang minta dibaca, saya bacakan, cuman nggak saya jawab, gitu kan? Baik. Ya saya baca ini dulu ya, nanti saya jawab yang ini. Bismillah. Pak Ustaz, jika hukum jual beli dagang, hukumnya bagaimana? Boleh? Boleh dagang. Kalau tidak boleh, masa Nabi mempraktekkan dagang? Nabi kan pedagang. Bahkan sebelum jadi Nabi, sudah berjual beli. Beliau mengambil barang dagangan dari Sayyidah Khadijah, yang lantas kemudian menjadi istri tercinta beliau dalam kehidupannya, didampingi oleh Maisarah, kemudian berdagang sampai ke Syam, ya Masya Allah. Dan ketika berdagang, itu Nabi itu kalau dagang nggak pernah kembali modal Pak, nggak pernah kembali modal, kembali untung, untung lagi, untung lagi, untung lagi. Dan bukan cuma untung, yang berdagang dengan beliau, yang membeli itu senang. Nabi terbayang nggak? Beliau untung, pedagang lain juga merasa nyaman, dan pembeli juga merasa senang. Jarang-jarang ada orang begitu. Ya, jarang-jarang. Kalau pedagang untung, biasanya pembeli kecewa, gitu kan? Baik, umumnya demikian. Baik, sedapat mungkin Anda tawar supaya mendapatkan kenyamanan-kenyamanan. Tapi kalau pembeli untung, pedagang kecewa. Silakan cek, pembeli misalnya nawarnya kebangetan. Sudah beda 50 pun nggak dilepas juga, gitu kan? Baik. Nah, di sini menarik ini. Nabi itu kalau berjualan, pembeli senang, beliau untung. Sehingga semua orang tidak dirugikan dalam hal ini. Dan hebatnya nanti konsep dagangnya Nabi SAW, ketika diajarkan pada para sahabat, itu Masya Allah. Tidak ada di antara mereka yang juga kembali modal. Semuanya untung. Untung semuanya. Silakan Anda lihat. Ada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Allah. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak para pedagang di zaman Nabi, teman-teman sekalian, ketika mereka sudah masuk Islam, dilatih oleh Nabi bagaimana cara berislam yang baik dan diterapkan dalam kehidupan, sesuai dengan pekerjaan mereka. Maka Masya Allah, dagangannya berlipat-lipat untungnya. Bukan cuma untung dunia, tapi untung akhirat. Tidak sedikit di antara pedagang di masa Nabi, bukan cuma kaya dalam urusan dunia yang asetnya sampai sekarang masih ada, tapi juga dijamin surganya tanpa hisab. Saya beri contoh, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum masuk Islam, pebisnis. Setelah masuk Islam, kayanya luar biasa. Silakan antum, saya berdoa mohon pada Allah, kalau yang belum umrah, belum haji, insya Allah diikhtiarkan ya, ikhtiarkan. Insya Allah mudah-mudahan dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berhaji atau umrah. Nanti saat ke Madinah main ke satu tempat, terdapat di dalamnya tapak-tapak kesuksesan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya beliau masih punya aset sampai sekarang. Ada sumur yang pernah beliau bebaskan ketika dimonopoli oleh Yahudi. Mau minum, bayar. Kata Uthman, saya beli sampai semuanya akhirnya dibeli Uthman. Kemudian dibebaskan. Yang mau minum, ambil aja. Sekitaran area sekitarnya ada tanah cukup luas. Dibeli oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Saya beli. Tanamin kurma. Yang lapar, ambil. Gak usah bayar. Yang haus, ambil. Gak usah bayar.
Sampai sekarang area itu ada, akan dibuat area perhotelan, royaltinya disimpan di Bank Saudi, disedekahkan kepada umat muslim atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu diembargo, ya bukan cuma diembargo, dirampas hartanya saat di Mekah. Pergi ke Madinah cuma pakaian yang melekat di badannya. Baik, begitu sampai di Madinah, diterima oleh orang paling kaya di Madinah. Kata orang ini, sami'tu annaka kunta ghaniyan bima ma'na. Saya dengar kamu jatuh fakir saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan saya. Kalau ingin menikah cari pasangan, pilih pasangan terbaik di sini. Maka saya akan fasilitasi. Masya Allah. Teman-teman sekalian, apa jawabannya? Jazakallahu khairan bima ma'na. Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya. Dagang. Dipraktekkan ilmu dari Nabi. Modal cuma pakaian. 3 bulan. Jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya. Coba lihat. Orang terkaya di Lampung belum tentu punya kapak. Ya. Orang terkaya di dunia, Bill Gates, 1.300 triliun hartanya. Tanya, punya kapak gak? SMS tuh pagi ini, tanyain. Ya. Abdurrahman bin Auf setahun kapaknya terbuat dari emas. Modalnya apa? Cara bisnis Nabi. Nah, cara ini tidak menghalangi mereka untuk ibadah kepada Allah. Kaya dan soleh. Silahkan cek, buka kitabnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Lihat versi Arab yang cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Warnanya merah marun. Halaman 38. Paragraf yang pertama, baris 1 sampai baris yang kedua paling atas sebelah kanan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Abu Darda, itu orang-orang, ada lagi At-Tamimi, itu orang-orang yang luar biasa. Tamim Ad-Dari, bukan At-Tamimi, Tamim Ad-Dari, yaitu malamnya, di antara kesibukan mereka, masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Sampai khatam Al-Quran. Jadi pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Makanya Allah buka rezeki mereka lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda ingin dapatnya rumusnya begini. Kalau Anda punya permintaan yang lebih daripada orang lain, maka dekati Allah dengan cara ibadah yang lebih daripada orang lain. Orang lain tidur, Anda bangun. Orang lain sedikit-sedikit tidur, Anda sedikit tidur. Orang lain sedikit-sedikit makan, Anda sedikit makan. Puasa, rajin. Tahajud, rajin. Ikhtiar juga rajin. Nanti dengan ikhtiar itu Allah mudahkan jalan keluar Anda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Nah, saya persingkat jawaban untuk pertanyaan Anda di sini. Kalau Anda ingin berubah lebih baik, itu dikumpulkan oleh para imam hadis dalam kitab-kitab hadis. Disebut dengan Kitabul Buyu', bab tentang pembahasan bisnis dari Nabi SAW. Saran saya, keluarkanlah ayat-ayat Quran yang berbicara tentang cara berdagang, kemudian lihat tafsirannya dari Nabi, buka kitab Imam Al-Bukhari misalnya, buka Kitabul Buyu', bab tentang bisnis dari Nabi. Keluarkan itu, duduk dengan sesama pedagang, jangan sendirian. Jangan ingin menguasai sendirian. Dulu teman-teman Nabi itu saling bersama-sama. Semua kaya, bahkan kaya banget. Ya, kumpul bareng-bareng. Kenapa antum gak kumpul para pedagang, pebisnis, pengusaha? Duduk bareng-bareng. Tilawahi ayatnya, hadisnya. Kemudian antum undang ustaz di bidangnya. Diskusikan. Praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, kapan lagi? Ya, silahkan kalau nggak percaya. Konsep itu sekarang diambil oleh orang Yahudi. Dipraktekkan oleh mereka. Cuma mereka tidak pernah mengungkapkan istilah kalau itu diambil dari hadis Nabi. Konsep syariah itu sekarang banyak diadopsi, Pak, di Eropa. Bahkan di Inggris sekarang sedang marak tuh, di London macam-macam dikembangkan. Ya, kemudian oleh Yahudi dirubah istilahnya di Ventura. Ventura itu asalnya syariah, cuma dimodifikasi oleh mereka untuk menampilkan sistem hukum yang kira-kira bisa awet gitu. Syariah sekarang itu luar biasa. Di non-muslim saja sudah mengejar-ngejar konsepnya. Kenapa kita yang punya tidak menerapkan? Paham ya? Baik, sudah saya baca, sudah saya jawab intinya. Ya, di persoalannya barangkali nanti sesuaikan lagi ya. Saya akan punya usaha. Saya beli alat di toko harga barang 1 juta. Modal 1 alat. Kemudian saya jual 2 juta atau 3 juta. Boleh tidak? Boleh. Antum jual 5 juta juga silakan kalau laku ya. Baik. Alhamdulillah. Yang penting antara din minkum, ada yang ridha satu dengan yang lainnya.
kemudian tidak markup, tidak gharar, tidak menipu, dan dalam di orang itu wajar menilai. Antum beli 1 juta, dijual 5 juta. Kalau kaidah boleh saja. Tapi kan juga pembeli akan melihat wajar apa tidak. Ya kalau tidak wajar, yang akan beli. Ya ada yang jual Nokia 3315 sekarang. Misal, dijual 10 juta. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Modal antum cuma 100 ribu, dijual 10 juta gitu kan. Akan ada yang beli. Jadi kalau misalnya antum ingin jualan seperti ini, boleh-boleh saja. Lihat batas kewajaran, jangan menipu, jangan ada gharar. Kemudian yang paling penting juga hindari hal-hal yang dilarang seperti riba dan sebagainya. Paham ya? Baik, sudah saya baca, sudah saya jawab.